Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada. Bertemu kembali di acara Mimbar Agama Kristen pada saat ini bersama saya Pendeta Eko Tiono. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang senantiasa memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, di hari yang ke-11, kami menapaki tahun 2024. Ini adalah anugerah-Mu yang begitu luar biasa terhadap kehidupan kami. Engkau senantiasa memelihara, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami juga bersyukur pada saat ini, Engkau perkenankan kami semua untuk bisa merenungkan, mendengarkan firman-Mu pada saat ini di acara Mimbar Agama Kristen di Radio Buana Asri FM ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami serahkan hidup kami, hati kami, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa sepanjang hari, banyak sekali dosa kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni kami semua. Semua kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di mana saja berada, para pendengar Radio Buana Asri yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk juga dapat melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di mana saja berada, para pendengar Radio Buana Asri yang saya kasihi, tema kita saat ini adalah hikmat yang dari atas. Hikmat dari atas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang,
ada sebagian dari kita yang masih menggunakan kompas. Apa itu kompas? Kompas adalah salah satu alat petunjuk arah ketika seseorang ada di suatu tempat, entah itu di tengah hutan atau tempat yang tidak ada orang untuk bertanya, untuk menunjukkan arah. Dan kompas ini sangat membantu agar orang tidak tersesat. Namun sekarang untuk mengetahui arah dan tempat, seseorang sudah dipermudah di zaman yang serba canggih ini dengan aplikasi pencari lokasi seperti Google Map misalnya. Alat ini penting digunakan ketika kita belum pernah mengunjungi satu tempat tersebut. Alat ini dapat menolong seseorang untuk menemukan tempat dan tujuan dengan lebih mudah. Ya, tidak tersesat, lebih mudah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Lalu bagaimana dengan petunjuk kehidupan beriman kita? Dalam kehidupan di dunia ini memungkinkan kita sebagai orang percaya tersesat dalam kehidupan kita, kehidupan beriman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang ke-11. Kita bersama-sama menapaki tahun 2024. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang kita terima tentunya. Walaupun apa yang akan kita lalui, perjalanan kehidupan kita, ini masih menjadi suatu misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, khususnya di tahun 2024 ini. Tetapi kita tetap punya harapan, tetapi kita tetap punya tujuan, seharusnya seperti itu. Sehingga ketika kita punya harapan dan punya tujuan dalam kehidupan ini, tentu membuat kita tidak akan tersesat. Dan kita membutuhkan petunjuk. Bagaimana kehidupan kita di tahun 2024 ini, hidup kita akan semakin bisa tertata. Sesuatu yang tidak baik di tahun 2023, ini adalah menjadi suatu pengalaman yang berharga. Bagaimana kita akan penuh dengan keyakinan, membenahi diri kita untuk ke arah yang lebih baik di tahun 2024. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada, pada bacaan kita hari ini, Yakobus mengajak kita agar kita mempunyai pedoman dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar kata hikmat, dan hikmat sering juga kita percakapkan dalam kehidupan kita. Hikmat, kebijakan, bahkan sering kita menerima nasihat-nasihat dari orang agar kita ini hidup berhikmat, agar kita ini hidup secara bijak. Dan Yakobus mengajak kita saat ini untuk hidup dengan pedoman hikmat, tetapi hikmat yang dari atas. Apa artinya? Yakobus menolong kita untuk memberikan jembatan antara konsep yang rumit tentang hikmat dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, hikmat itu bukan sekedar konsep atau pengetahuan atau kata-kata, tetapi melainkan suatu yang nyata, dapat dirasakan, dapat terlihat, ini dalam perilaku yang sehari-hari, keseharian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus membedakan hikmat. Ini ada dua jenis hikmat. Yang pertama adalah hikmat dunia dan hikmat Allah. Hikmat dunia dan hikmat Allah. Keduanya menghasilkan perilaku hidup yang berbeda tentunya seperti itu. Ya. Orang yang menyepelekan hikmat Allah, hidupnya akan terus dikuasai oleh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, congkak, dusta, dan melawan kebenaran. Ini adalah gambaran ketika seseorang itu menyepelekan hikmat Allah. Ya. Menyepelekan hikmat Allah. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati
dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, kita lanjutkan. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu bukan hikmat dari atas. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu bukan berasal dari Tuhan. Mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Galatia 5 mengatakan bahwa itulah kehidupan daging. Seperti itu. Nah, sebaliknya setiap orang yang hidup berdasarkan hikmat Allah akan hidup dalam kedamaian, jauh dari perselisihan, ramah terhadap orang lain, menghasilkan buah-buah kebajikan, tidak memihak, tidak munafik. Dan di sini Yakobus menolong kita untuk menjadi manusia ciptaan baru yang bisa menghadirkan damai sejahtera. Ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itulah hikmat yang dari Allah, dan Yakobus menolong kita ini menjadi manusia ciptaan baru sebagai anak-anak Tuhan yang seharusnya bisa menghadirkan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, dalam kenyataan kehidupan kita, apakah setiap kita orang percaya ini selalu hidup menggunakan hikmat yang dari atas? Kalau kita mau mengakui sebetulnya banyak hal hikmat-hikmat dunia yang menguasai diri kita, mulai dari iri hati. Ada selorohan nih ya. Kalau orang yang iri hati, ya orang yang iri, itu cenderung mereka itu melihat orang lain senang, dia akan susah. Ya, melihat orang lain susah, itu akan senang. Padahal seharusnya tidak kayak gitu. Tidak seperti itu. Ya. Mulai dari iri hati, kecongkaan, kesombongan. Ketika seseorang sombong, ya, bahkan kesombongan apa yang didapatkan dalam kehidupannya, itu bukan hikmat yang dari atas. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mendekati Allah dalam kehidupannya, hidup di dalam Tuhan, akan menjauhkan diri dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat congkak, dan ia akan merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas dalam hal ini kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini adalah anak-anak Allah. Saya akan membacakan satu ayat lagi di dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbicara tentang hikmat, apakah di dalam diri kita sudah berhikmat, dan hikmat kita ini adalah dari atas, dari Allah, ataukah dalam kehidupan kita cenderung dalam menyelesaikan persoalan, dalam menghadapi persoalan, kita berhikmat tetapi bukan hikmat dari Allah, tapi hikmat dari dunia
yang tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Kita perlu melihat firman Tuhan di dalam Roma tadi yang saya bacakan, Roma 12 ayat yang kedua, mengingatkan kita semua, janganlah kita ini serupa dengan dunia ini. Kita harus tampil beda. Ya, kita harus menampilkan apa yang ada dalam diri kita, bahwa kita ini ciptaan baru, bahwa kita ini anak-anak Allah, yang seharusnya dalam hidup ini kita selalu menggunakan hikmat yang dari atas, berpedoman pada hikmat yang dari atas, dari Allah, yang akan mewarnai dalam kehidupan kita. Ya, apa itu kebajikan, buah-buah kebajikan? Tidak memihak, tidak munafik, hidup senang dalam perdamaian, jauh dari perselisihan, ramah terhadap seorang dengan yang lain, hidup penuh kasih. Itu yang Tuhan harapkan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, di awal tahun ini, mari kita bersama-sama memohon hikmat yang dari Allah, agar kita dimampukan menjalani hari-hari yang penuh misteri ini dengan seturut dengan kehendak Allah. Kita mulai merendahkan hati kita. Biarlah Tuhan yang menguasai diri kita, bukan ego kita, bukan hikmat dunia. Ketika kita menghadapi permasalahan, bukan ego kita, tetapi biarlah Tuhan yang menguasai diri kita, sehingga kita akan hidup seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita hidup berpedoman pada hikmat Allah, kita akan menjadi sosok pembawa damai, pelaku kebajikan yang jauh dari perselisihan. Apalagi menghadapi tahun 2024 yang penuh misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan agar kita tidak tersesat, selalu berpedoman pada hikmat yang dari atas, bukan dari diri sendiri, bukan karena kepandaian kemampuan dari diri sendiri, bukan karena pemikiran sendiri, tetapi hikmat dari atas. Ketika kita berpedoman hidup dengan hikmat yang dari Allah, sekali lagi saya katakan, kita akan menjadi sosok pembawa damai, pelaku kebajikan yang jauh dari perselisihan. Dengan demikian, damai sejahtera akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat memasuki tahun 2024 yang akan terus kita jalani dengan hidup berhikmat dan hikmat yang dari atas. Hikmat Allah biarlah menguasai diri kita, sehingga kehidupan kita akan senantiasa damai sejahtera. Bahkan bukan hanya kehidupan kita, tetapi kita dapat mewujudkan damai sejahtera di mana saja kita ditempatkan, baik di keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, dan damai sejahtera bagi siapapun juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita mengambil saat hening sejenak. Kita rasakan firman Tuhan yang baru kita terima pada saat ini. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan penuh ungkapan syukur, karena Engkau telah menyapa kami semua pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami semua bahwa perjalanan kami masih jauh, dan kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Semua atas kuasa-Mu Tuhan. Tetapi saat ini Engkau benar-benar mengingatkan kami semua, bukan hikmat dunia yang menguasai kehidupan kami, bukan keakuan kami yang menguasai diri kami, tapi biarlah hikmat-Mu, hikmat yang penuh dengan kedamaian, hikmat yang penuh kasih, menguasai hidup kami, sehingga di mana saja kami berada, kami akan senantiasa menebarkan damai sejahtera. Karena hikmat dari Engkau adalah murni, hikmat dari Engkau penuh cinta damai.
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Ajarilah kami Tuhan, agar kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami menghadapi pergumulan permasalahan seberat apapun Tuhan, agar kami senantiasa mempunyai hikmat yang datang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh-Mu yang kudus menuntun kami semua, memberkati kami semua, sehingga tahun 2024 yang kami lalui adalah tahun yang penuh rahmat-Mu, tahun yang penuh hikmat-Mu menguasai diri kami Tuhan, sehingga akan memberkati kami secara pribadi, memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati gereja-gereja kami, memberkati masyarakat, bangsa dan negara kami Tuhan. Dan biarlah semua hidup dengan hikmat yang datang dari Engkau, maka dunia ini akan mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Sragen ini Tuhan. Mari Engkau senantiasa akan memberkati gereja-Mu, memberkati gereja-Mu dalam pelayanannya, Engkau memberkati setiap pelayan yang ada. Biarlah gereja-Mu senantiasa hidup menjadi berkat bagi sesama. Dan juga tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa dan negara kami. Khususnya di tahun-tahun ini, kami sebentar akan menghadapi pemilu Tuhan, tanggal 14 Februari nanti. Oleh karena itu Tuhan, kami senantiasa mengharapkan kedamaian, ketentraman senantiasa terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Hidup dengan penuh dengan kerukunan, walaupun kami hidup di tengah-tengah perbedaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan yang ada. Demikian juga kami menyerahkan secara khusus untuk Bumi Sukowati, Kabupaten Sragen ini Tuhan. Engkau akan senantiasa memberkati para pemimpin yang ada di Kabupaten Sragen, Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati dan jajarannya, semuanya Tuhan kiranya Engkau berkati dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Sragen ini Tuhan. Biarlah hikmat-Mu senantiasa ada bagi pemimpin-pemimpin kami. Demikian juga masyarakat di Bumi Sukowati ini akan senantiasa merasakan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dengan segala pergumulan-pergumulan kami yang ada. Mari Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih bila saat ini ada saudara-saudara kami yang menderita sakit di mana saja berada. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau jamah segala sakit penyakitnya. Biarlah Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Yang kekurangan Engkau cukupkan, yang kesusahan kesedihan Engkau hibur mereka. Masih banyak hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, walaupun saat ini tidak bisa kami serahkan padamu Tuhan satu persatu, tetapi Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri permenungan kami pada saat ini. Bila di dalam kami merenungkan firman-Mu, terselip dosa kesalahan, kiranya Engkau sendiri yang mengampuni kami semua. Berkatilah juga tempat ini Tuhan, Radio Buana Asri FM, segala staf karyawan yang ada. Biarlah dengan kehadiran radio ini senantiasa akan menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seruan doa kami. Tak lupa dosa kesalahan kami senantiasa kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Terima kasih Bapa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.